Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada Samsung A51. Ini dengan kerusakan HP-nya panas teman-teman. Jadi saat saya terima itu HP-nya sangat panas. Karena untuk handphone ini sebelumnya beliau sudah konsultasi via WhatsApp untuk menanyakan kerusakannya. Dan handphone ini sebelum mati total itu ceritanya habis dari jatuh dan tiba-tiba tidak bisa dicas. Namun setelah diservis di tempat beliau atau di tempat teknisi terdekat, itu handphonenya sama sekali tidak ada perubahan dan bahkan bisa menyebabkan handphone ini mati teman-teman. Saya coba untuk cek dulu di bagian tadi. Saat saya tes menggunakan alat USB doktor itu sama sekali tidak ada pergerakan ampere ya teman-teman. Jadi sama sekali tidak bisa dicas dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kita coba untuk bongkar dulu handphonenya, lalu kita coba untuk pengecekan lebih detail. Oke, di bagian ini kita buka di bagian bezelnya dulu. Oke, setelah kita membuka bezel, terlihat jelas saya mendapati bagian kaleng yang sudah dibongkar, yaitu di bawah kamera belakang teman-teman, atau di bagian dekat soket konektor cas. Di situ terdapat kaleng yang sudah dibongkar dan terdapat ada sebagian komponen yang rusak ataupun yang hilang. Jadi ada sebagian komponen yang hilang teman-teman. Yang saya tunjuk itu adalah bagian komponen yang rusak dan juga ada bagian komponen yang hilang. Oke, sengaja saya coba untuk cek dulu di bagian soket fleksibel mainboard dan soket fleksibel LCD. Ini tujuannya untuk menghindari resiko ataupun salah paham sama pelanggan ya teman-teman. Karena handphone ini sudah dikerjakan sebelumnya oleh teknisi di daerahnya. Jadi sengaja saya coba untuk cek secara keseluruhan. Oke, di bagian papan chargernya itu masih original dan tidak terdapat ada kerusakan. Sedangkan yang saya curigai itu kenapa ada bagian kaleng yang dibongkar yang menyebabkan ada bagian komponen yang ikut rusak dan hilang atau nggak sengaja tercongkel saat membuka di bagian kalengnya. Kita buka dulu di bagian kamera belakang dan kamera depan. Kita simpan dulu kameranya agar tidak kotor atau tidak blur di bagian kameranya. Lanjut kita tes menggunakan alat multitester untuk mengetes di bagian mesin apakah ada yang short atau tidak di bagian mesinnya. Oke, setelah saya cek menggunakan alat multi, ini tidak ada short untuk mesinnya. Kita coba untuk ganti cek yaitu di bagian komponennya. Oke, di bagian ini saya mendapati komponen yang short teman-teman. Karena dari tadi saat saya membuka handphonenya itu yang sudah dibongkar kaleng itu terdapat bagian komponen yang rusak atau sedikit agak gumpil. Oke, saya coba untuk memperdekat dulu di bagian ini, yaitu bagian kaleng yang sudah dibongkar itu adalah area jalur charger. Yang saya tunjuk itu adalah bagian komponen yang rusak atau grimpil dan juga ada beberapa komponen yang hilang teman-teman. Terlihat jelas yang seharusnya ini ada komponen yang berjumlah 4 untuk kapasitornya, dan di bagian ini juga yang seharusnya ada bagian komponen di bagian pojok itu juga hilang. Dan ini saya mendapati soket fleksibel mainboard yang di mesin itu sedikit agak bengkok teman-teman, karena itu adalah bagian jalur chargernya juga. Oke, setelah saya koreksi ada beberapa timah juga di bagian yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya. Entah kerusakannya awalnya kenapa, tapi kok bisa dibongkar kalengnya. Sayang sekali kalau salah eksekusi yang bisa menyebabkan handphone mati teman-teman. Oke, di bagian ini saya kasih skemanya. Itu adalah bagian jalur chargernya, dimana di setiap jalur charger terdapat di bagian skema.
Yang saya tunjuk dan saya tandai itu adalah bagian komponen yang rusak dan hilang, teman-teman. Oke, sekarang kita coba untuk mengerjakan, yaitu mengganti atau memberikan komponen yang sebagian sudah hilang disebabkan oleh salah pengerjaan awal. Saat membuka kalengnya mungkin kurang hati-hati yang menyebabkan sebagian komponen ikut tercongkel dan hilang, teman-teman. Kita bersihkan dulu di bagian kaki komponen yang masih nempel di bagian PCB, dan kita rapikan tenolnya dulu. Oke, setelah kita rapikan, kita coba untuk pasang pengganti komponennya. Dan di bagian ini kita angkat ya, teman-teman. Di situ ada bagian komponen yang pojoknya itu grimpil. Oke, salah satu di bagian kapasitor ini saya ganti. Oke, satunya lagi kita pasang. Jadi ada dua komponen di bagian sisi atas atau sisi kanan maksud saya, dan di bagian sisi kiri itu ada sekring kecil atau kapasitor yang sangat kecil. Dan di bagian ini juga bagian komponen yang tadi gumpil ya, teman-teman, yang short setelah saya tes menggunakan alat multi, jadi kita harus menggantinya juga. Oke, sekarang kita pasang komponen yang terakhir. Ini tetap dengan hati-hati karena di bagian sisi sebelahnya itu terdapat IC, CPU, dan RAM. Jadi untuk memanasi menggunakan blower harus ekstra hati-hati agar infonya tidak mati total. Oke, di bagian ini kita lepas untuk stiker atau solasi anti panas, dan kita bersihkan di bagian mesinnya dari sisa-sisa flux saat kita selesai mengerjakan. Oke, kita koreksi lagi setelah kita kerjakan atau mengganti komponen yang hilang. Dan di bagian ini yang saya jelaskan di awal tadi ada bagian soket konektor mainboard yang di mesin itu bengkok ya, teman-teman. Di situ sudah saya kasih keterangan gambar pada skema, itu adalah jalur vibat atau plus pada charger. Kita rapikan dulu untuk merapatkan soket konektornya agar tidak longgar, karena bagian awal tadi itu agak sedikit bengkok ya, teman-teman, yang mungkin dari awal menyebabkan handphone tidak bisa dicas. Kalau feeling saya penyebabnya ada di sini, namun terlanjur salah eksekusi yang menyebabkan handphone jadi mati total dan ada sebagian komponen yang hilang saat membuka kaleng salah pembongkaran. Oke, di bagian ini saya kasih tenol pasta atau tenol cair, yaitu untuk mengkasih di bagian tenol yang tidak terhubung pada jalurnya. Untuk di bagian kaki soketnya di bagian PCB itu tidak terhubung atau patah, dan kita solder ulang sesuai yang kita akan kerjakan. Hasilnya seperti ini. Untuk mengasih tenolnya jangan terlalu tebal, teman-teman, yang penting cukup dan jangan sampai terkena ground saat kita menyolder ulang. Oke, setelah kita selesai mengerjakan, kita koreksi ulang apakah benar-benar sudah fix selesai, apa ada yang kurang. Jadi kita bisa mengetes di bagian mesin menggunakan alat multi tester lagi setelah kita ganti komponen itu short atau tidak, teman-teman. Jika tidak short saat kita selesai mengerjakan, kita coba untuk pengecekan. Oke, kita siapkan alat USB doctor atau USB tester untuk mengetahui pergerakan ampere yang masuk. Oke, kita koneksikan menggunakan charger dan perhatikan keluar tanda logo petir dan juga notifikasi di pergerakan ampernya sudah naik di angka 1,3 ampere. Oke, untuk baterainya ada di angka 14%. Kita tunggu sebentar hingga mengisi. Setelah beberapa menit kemudian kita cek lagi, teman-teman. Oke, untuk pergerakan ampere masih bisa bergerak dengan normal dan pengisian baterai ini mungkin bisa mengisi dengan normal. Alhamdulillah sudah naik di angka 19%. Jadi baterai atau pengisian baterai ini menambah dengan normal, teman-teman.
Sekarang tinggal kita cek untuk menyalakan handphonenya apakah bisa menyala sampai menu dan bisa berfungsi dengan normal atau hanya hang logo. Karena handphone Samsung A51 ini rentan sekali hang logo yang disebabkan oleh IC RAM yang bermasalah. Namun alhamdulillah handphonenya masih bisa menyala sampai menu dan ada passwordnya. Saya masukkan, ini layarnya sedikit agak redup, mungkin di setting mode baterai hemat. Kita coba untuk setel kontrasnya dulu. Oke, sudah terlihat kontrasnya cerah. Dan kita tes fungsi dari touchscreen-nya. Ini masih bisa berfungsi dengan normal ya teman-teman, namun tidak bisa membaca aplikasi lainnya karena di setting mode hemat. Nanti kita akan nonaktifkan dulu karena mungkin saat proses pengerjaan awal yang baterainya itu mungkin saat pertama sebelum dibawa ke tukang servis di daerah sana, di daerah beliau, mungkin baterainya itu hampir habis dan disetel mode baterai hemat. Kita coba untuk kunci dulu dan kita koneksikan menggunakan charger untuk mengetahui apakah masih support fast charging atau tidak. Oke, ada notifikasi pengisian daya cepat. Jadi alhamdulillah masih support fast charging atau pengisian daya cepat teman-teman. Oke, untuk sidik jarinya atau fingerprintnya masih bisa digunakan dengan normal. Dan selanjutnya kita akan coba perakitan karena proses pengerjaannya alhamdulillah sudah selesai. Namun jangan senang dulu sebelum kita selesai merakitnya. Apakah handphone benar-benar bisa berfungsi dengan normal atau tidak teman-teman. Oke, kita rakit dan jangan lupa untuk kita bersihkan dari sisa debu yang ada di bagian kamera depan maupun kamera belakang, karena awalnya sudah pernah dikerjakan sama teknisi lain yang menyebabkan kamera kotor atau blur yang menyebabkan kamera tidak bisa berfungsi dengan jernih. Dan di bagian ini saya mendapati bagian tombol power atau on off yang sedikit agak amblas, jadi untuk menekannya terlalu keras teman-teman. Sekalian kita perbaiki juga di bagian tombol power yang agak sedikit keras, jadi untuk kita tekan tidak bisa secara maksimal teman-teman. Oke, di bagian ini kita letakkan menggunakan pinset seperti ini, menggunakan alat bantu. Kita jepit menggunakan pinset dan kita klik dulu, lalu kita kasih lem Korea secukupnya. Ini untuk mengasih pengganti tombol di bagian tengah yang sudah hilang ya teman-teman. Oke, jika lemnya sudah kering kita pasang ke posisi semula. Jangan lupa kita bersihkan dari sisa-sisa debu atau kotoran yang lengket di bagian lubang fleksibel dan juga lubang tombol powernya. Sekarang kita masukkan dan kita pasang kembali. Alhamdulillah kita tes sudah nyaman untuk kita gunakan di bagian tombol powernya, dan kita rakit untuk di bagian tulangan tengah atau di bagian bezelnya. Jangan lupa kita pasang semua skrupnya dan jangan sampai lupa ada spare part yang ketinggalan. Jadi kita koreksi lebih detail sebelum kita merakit total. Kita sambil menyalakan handphonenya untuk memastikan handphonenya masih bisa menyala ya teman-teman. Dan di bagian ini kita pasang kaca lensa kamera belakang. Jangan terburu-buru untuk kita pasang backdoornya, dan harus diteliti dulu di bagian kaca lensa kamera. Apabila terdapat debu di dalam lensa kamera atau kotoran, kita bersihkan dulu. Tujuannya agar hasil kameranya tetap masih bisa jernih teman-teman. Dan kita pasang backdoornya untuk perakitan terakhir. Kita bisa menggunakan gelang karet secukupnya saja untuk sebagai perekat pemasangan backdoor. Kita tunggu lemnya kering dan ini adalah hasilnya. Alhamdulillah sudah selesai semua untuk perakitannya, tinggal kita pengetesan terakhir teman-teman. Oke, kita coba koneksikan menggunakan charger dan masih terhubung. Ada notifikasi pengisian daya cepat dan persentase baterainya ada di angka 34% teman-teman. Yang di awal tadi saat kita selesai mengerjakan ada di angka 14%, dan sekarang alhamdulillah sudah naik di angka 33%.
Oke, untuk fingerprint-nya masih bisa berfungsi dengan normal, dan kita coba untuk pengecekan lebih detail lagi. Untuk fungsi touchscreen masih bisa digunakan dengan normal teman-teman, dan LCD-nya pun masih bisa digunakan dengan normal. Sekarang kita tes untuk persentase baterainya sudah naik di angka 34%. Jadi alhamdulillah untuk pengisiannya sudah normal, dan kita coba untuk kunci layar dan kita koneksikan lagi menggunakan charger untuk pengetesan apakah support pengisian daya cepat. Alhamdulillah mati support fast chargingnya, dan pengisian daya cepat sudah bisa berjalan dengan normal, dan handphonenya bisa menyala dengan normal. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.